Dicek dulu. Rekam nggak? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sela-sela kesibukan antum. Syarah rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir, ya, iman pada hari akhir. Beberapa poin di sini, teman-teman bisa ngikutin ya, yang di online, slide-nya bisa mengikuti. Sudah Ustaz. Oke. Belum muncul, Ustaz. Alhamdulillah. Di sini poin Ini bahasannya, muqaddimah, tahapan kehidupan manusia, urgensi beriman dengan hari akhir. Masih dalam poin pembahasan kan ya? Masih di cover. Oh, belum berubah. Belum muncul, Ustaz. Oh, boleh. Coba kita usahakan. Di sini bukan? Nah, ini sudah sampai? Sudah berubah? Beriman kepada hari kiamat. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Beriman kepada hari kiamat, hari akhir ya. Poin pembahasannya, muqaddimah, tahapan kehidupan manusia, urgensi beriman dengan hari akhir. Poin-poin pembahasan iman kepada hari akhir. Kemudian ada di antara poin pembahasannya adalah tentang al-maut, kematian. Ini adalah ya, hari akhir yang pertama kali dihadapi oleh manusia. Muqaddimah. Disebut hari akhir karena setelah hari itu tidak ada ujungnya. Tidak akan berakhir ya. Ya, tidak akan berakhir. Ya. Disebut hari akhir karena hari akhirat. Hari akhirat. Ya, setelah kehidupan dunia. Ya. Di hari akhir itu nanti siang terus, tidak ada malam. Ya. Siang terus. Tidak ada pergantian siang dengan malam, malam dengan siang, jadi siang terus. Ya. Ini adalah kehidupan terakhir dari kehidupan manusia. Manusia itu sebelum diciptakan, maka tidak ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ini nggak bisa bergerak lagi. Nah, coba. Bentar. Dia ikut tahap-tahap ini tadi harus berapa kali? Gimana? Coba lihat. Nah, ini ya. Jadi sebelum manusia diciptakan itu nggak ada. Ya.
Dari mulanya tidak ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adalah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi setelah tidak ada itu, ya hidup terus manusia. Ya, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah mengatakan, bukankah telah datang manusia satu waktu dari masa, ya, sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Ya. Jadi manusia sebelum di alam kandungan, jadi alam pertama adalah alam apa? Alam kandungan dia diciptakan ya. Dari awalnya bentuknya apa namanya? Nutfah, air mani. Setelah menjadi air mani, jadi apa? Ya, mudghah. Nutfah, alaqah, mudghah. Nutfah, air mani, kemudian alaqah, segumpal darah, kemudian segumpal daging, lalu ditiupkan ruh. Lalu lahir ya. Lahir kita di dunia. Allah mengatakan surat An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, ini enggak keluar dia. Coba next. Ya. Dia masih di mana itu? Tadi ini udah. Dan tadi sudah. Di situ keluar nggak? Enggak juga ya. Enggak tuh. Nah, apaan ya teknis nih. Jadi slideshow-nya kurang maksimal. Udah. Nah, udah gerak tuh. Tapi Nah, jadi ini kan? Iya. Oke. Tuh, yang kedua itu surat An-Nahl ayat 78. Ya. Ya. Allah mengatakan, Allah mengeluarkan kalian. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu. Jadi, antum kita semuanya itu dulu pernah hidup singgah di perut ibu ya, di alam kandungan. Ya. Setelah alam kandungan dilahirkan, wallahu akhrajakum min butuni ummatin la ta'lamuna syai'an. Dilahirkan di alam apa? Alam dunia. Di alam dunia. Jadi kita sekarang ini udah hidup di dua alam ya. Alam pertama alam kandungan, yang kedua alam dunia. Ya. La ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Ya, wallahu ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Lalu Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan, wal afidah dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada hati untuk berpikir, berakal. Ya. Di mana? Di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amal kalian. Lalu mati orang itu, meninggal dunia. Ya. Menuju alam mana? Barzakh. Jadi kematian. Kematian itu sendiri adalah kejadian yang pasti. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dan akan datang sakaratul maut dengan al-haq, dengan kepastian, dengan kebenaran. Ya, semoga kita mati dalam keadaan Islam, kita mati dalam keadaan iman, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa perbekalan yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masuk ke alam barzakh, di mana Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakh. Di belakang mereka ada dinding yang tebal, tidak akan bisa ditembus. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan.
dibangkitkan. Ini apa kok salah ya? Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka itu dibangkitkan. Ini hari kebangkitan. Hari kebangkitan, hari akhir. Ya, ini nanti kita akan mengalami proses yang panjang, ya, dibangkitkan dan padang mahsyar, kemudian dihisab, timbang, ya kan, kemudian menuju sirat, ya, sampai akhirnya seorang yang beriman masuk ke dalam surga, ya, kemudian orang-orang kafir masuk ke dalam neraka. Ya. Tahapan kehidupan manusia yang sedang sebagiannya kita jalani dan sebagiannya sudah kita lewati. Alam kandungan sudah kita lewati, ya, janin dan di dunia kita masih berada di sana, dan nanti kita akan masuk ke dalam alam barzah dan akhirat. Ini ya pembicaraan kita seputar ya, tentang hari akhir ya. Nggak mau loh, Mas. Mau. Nah, mau nih. Ayo. Dikit-dikit ya. Coba. Ya itu ya. Urgensi beriman kepada hari akhir. Pertama, beriman pada hari akhir itu salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga pokok ya masalah yang ini merupakan dakwah para rasul. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara ya tiga pondasi agama yang diserukan oleh para rasul. Pertama, al-iman billah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan ajakan untuk beramal soleh. Tiga ya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan ajakan untuk beramal soleh. Ini tiga pokok dakwah para rasul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman surat Al-Baqarah 62, yang artinya sungguhnya orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Ini pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kemudian. Yang ketiga, dan yang beramal soleh. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi, ya, urgensi kita belajar tentang iman kepada hari akhir ini adalah dakwah semua para rasul. Yang kedua, banyak dalil, ya, banyak dalil, baik ya secara akal maupun nas Al-Quran atau Sunnah, memang membuktikan bahwa hari akhir itu pasti terjadi, ya. Bahkan sejak Nabi Adam diciptakan dan turunkan di dalam bumi ini, Allah mengatakan, qala fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di bumi itu nanti kamu Adam, kamu hidup. Di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu kamu akan dibangkitkan di hari akhir. Enggak ini. Yang mati ini, yang mati. Nah, baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, urgensi beriman kepada hari akhir. Allah memuji orang yang selalu memikirkan tentang negeri akhirat. Ya, jadi orientasi manusia yang dipuji oleh Allah, yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mereka yang memikirkan negeri akhirat. Ya. Allah mengatakan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafai apa ini? Safin al-akhyar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub yang mempunyai perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Sungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Nah, di
Coba yang ini Mas. Ini. Enggak, biasanya sih ini ya enggak. Biasanya ya. Nah. Ini Nah. belum. Sini. Udah. Tuh, udah coba sini. Nah, mudah-mudahan Mas mantap. Nah ini semoga bisa. Ini yang atas. Nah. Itu deh. Ini sudah berhasil. Ini sini belum. Ini enggak coba sering ya kan. Yang ini. Terus dipakai jadi sampai ini. kamu atau apa? Ini. Sebentar Mas. Ada teknis lagi. Start. Berarti pakai yang tadi aja. Ini udah berubah. Cuman Udah berubah. saya Itu bisa. saya Ya udah. tadi apa mana? Iya. Di sini nggak berubah di sini. Sampai Kemana? Yang keberapa? 3. ini ya. Nah, ya. Paling step fokusnya berarti di layar. Udah nggak Pak? Gini ya. Jadi patokannya layar yang ini bukan yang itu. Jadi kalau ini berubah berarti Yang bisa kita sampai mana tadi? ini. Urgensi beriman kepada hari akhir yang ketiga. Allah mengatakan, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub yang mempunyai perbuatan yang besar, ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, mengingatkan manusia kepada negeri akhir. Sungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk pilihan orang-orang yang paling baik. Ya, orang-orang yang paling baik. Kenapa? Di antaranya adalah mengingatkan manusia dengan negeri akhirat. Ini yang ketiga. Coba saya, nah, ya berubah. Dan yang keempat ya, yang keempat banyak penyimpangan terjadi mengenai keyakinan tentang hari akhir. Yang pertama, pengingkaran kaum musyrikin Arab terhadap hari akhir. Ya, orang-orang musyrikin Arab tidak percaya, tidak yakin dengan adanya hari akhir. Yang kedua, adanya keyakinan reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Ini keyakinan sesat. Ya, jadi mereka punya kehidupan lagi di dunia, tapi dalam wujud yang lain. Ini adalah keyakinan yang sesat. Konsep reinkarnasi ini adalah konsep yang jauh dari ajaran agama Islam. Ya, tidak pernah diajarkan. Ya, karena dalam reinkarnasi ini balasan akan berlangsung di dunia. Kemudian yang kedua, tidak ada satu bukti tentang kehidupan sebelumnya sehingga tidak ada satupun yang ingat akan kehidupan sebelumnya. Ya hidup sekarang jadi manusia, mati kemudian jadi hewan. Setelah itu jadi apa? Jadi nggak ingat ya. Sedangkan ya, konsep kita ini akan ingat nanti. Dan di akhirat itu akan diingatkan. Makanya ada Maliki Yaumiddin, yaitu Allah yang menguasai hari pembalasan.
Al jaza'u min jinsil amal. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas. Ya. Ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan akan dibalas, ya. Keburukan juga akan dibalas. Semuanya akan diingatkan semuanya. Ya. Allah berfirman, ya. Inna kunna min qablu nad'u, sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Ya. Ini manusia akan mengingatnya, mengingat perbuatannya nanti dan akan diingatkan. Yaumatu belas sarair. Bukan hanya amalan-amalan yang zahir, bahkan amalan-amalan hati itu akan dinampakkan. Yaumatu belas sarair. Akan dinampakkan, akan dinampakkan amal-amalan batinnya pun yang manusia tadinya nggak tahu, akan semuanya tahu. Ya, nampakkan amalan-amalan batinnya itu. Jadi akan ingat itu semua. Ini nggak jalan lagi. Baik, yang kelima. Udah masuk ya? Ada kan? Ya. Urgensi beriman kepada hari akhir. Ya, kelima, ya. Allah menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Jadi banyak dalam ayat atau dalam hadis, ya, Allah menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Ini contohnya surat Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah, hari kemudian, beriman kepada hari kemudian. Nah, di sini. Digandengkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini berarti ya penting tentang iman kepada Allah. Padahal rukun iman ada 6 ya. Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, rukun iman yang selanjutnya ya pada hari akhir ini adalah rukun iman yang kelima. Tapi di sini langsung rukun ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kemudian. Nah, ini berarti menunjukkan urgensinya, menunjukkan pentingnya tentang beriman kepada hari akhir. Kemudian urgensi yang keenam, sudah ada belum? Oke. Di sini. Yang keenam, pengaruh iman pada hari akhir pada seseorang itu sangat luar biasa. Ya, dalam apa? Dalam ya amalnya. Nah, untuk amalannya. Ya, kemudian dia takut dengan maksiat. Ya, ketika dia ingat kepada kematian. Ingat kepada alam barzakh. Ingat dia itu nanti akan dihisab. Ingat nanti dia itu akan dihitung. Ya. Ini akan membuat seseorang itu berpikir. Ya. Dengan apa? Dengan ketakwaan, dengan amal yang sangat sedikit. Mesti harus ditingkatkan lagi. Jadi orang yang sering mengingat kematian, dia akan dianugerahi 3. Yang pertama, Mas Hendra, kelihatan nggak? Orang yang ingat mati akan diberikan anugerah 3. Yang pertama, sering taubat. Nah, semangat ibadah. Yang kedua, qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orientasi orang yang ingat dengan kematian atau beriman kepada hari akhir. Jadi taubat. Ya, sering bertaubat dan sangat mudah untuk bertaubat kepada Allah, semangat ibadahnya. Jadi orientasi orang ketika hari akhir ini ada menjadi tujuan dari kehidupannya, dan memang ini kehidupan yang menjadi tujuannya, tadi akan semangat beribadah. Sebaliknya orang yang jarang mengingat mati, maka jauh dari taubat. Taswif namanya. Dia akan menunda-nunda taubat. Tidak semangat ibadahnya. Tidak qanaah. Dia tamak terhadap dunia. Tidak pernah puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena merasa hidupnya masih panjang. Nah, matinya masih lama. Umurnya udah 50, 60, 70. Tapi hatinya seperti
pemuda yang masih 17 tahun. Ya, karena dia tidak ingat mati. Padahal dia sudah bau tanah. Dia bau tanah tapi masih ya terlalu tamak terhadap dunia. Ya. Na'udzubillah, nasallallahu salam wa afiyah. Makanya Nabi pernah mengatakan ya orang tua itu mazal kabir syaban fitnatain. Orang tua sudah tua akan merasa muda terus dalam dua perkara. Ya. Yang pertama masalah dunia ya, masalah dunia. Yang merasa muda. Ya, baik lanjut. Alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu akhladah. Yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan dirinya. Gitu. Baik. Jadi sebenarnya sudah selesai pembahasan tentang urgensi beriman kepada hari akhir dan bagaimana tahapan manusia itu yang mengarungi kehidupannya dari mulai alam kandungan, kemudian alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Sudah selesai sebenarnya. Tapi perlu dipelajari nanti tentang rincian-rinciannya, detail-detailnya ya, detail-detailnya. Baik, poin pembahasan iman pada hari akhir. Pertama tentang alam barzakh, kemudian kebangkitan, ada yaumul hisab, mizan, sirat dan yang lainnya. Kemudian pembahasan tentang surga dan neraka. Pembahasan tentang surga dan neraka. Jadi panjang sebenarnya pembahasan tentang iman kepada hari akhir ya. Semoga nanti berlanjut. Lanjut. Enggak di sini, ya di tempat lain. Nanti antum belajar. Ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang manhaj ini. Jadi pembicaraan tentang hari akhir, tentang hari kiamat, huru hara. Di hari kiamat itu harus pelajari ya detail-detailnya karena kita akan menghadapinya ya. Kita akan menghadapinya dan sebagai apa tadi? Supaya kita semangat ibadahnya, supaya kita apalagi taubat dan ya beramal soleh. Ya, qanaah betul. Qanaah. Baik, ini poin terakhir yaitu tentang al-maut, kematian. Ini adalah hari akhir yang pertama. Jadi hari akhir ya yang pertama ya hari-hari di mana dia akan mengakhiri kehidupannya di dunia. Ya, umur manusia itu ada limitnya. Nah, limitnya berapa umurnya? Limitnya itu 60 sampai 70 tahun kata Nabi seperti itu. Jadi umur umatku itu kisarannya 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Umurnya berapa mahasiswa? 39. Nanti kalau umurnya 70 sudah lebih setengah ya? Sudah lebih setengah. Ya. Kalau 70 berarti 35. Semoga umurnya panjang dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Ya. Jadi limit ya. Limitnya ada. Kehidupan dunia sebentar dibandingkan kehidupan surga dan neraka. Allah mengatakan malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari yang kadarnya itu 50.000. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun. Ya, dalam sehari kadarnya 50.000 tahun. Ya. Jadi itu ya hitungan hari-hari waktu-waktu di akhirat beda dengan hari-hari di dunia. Ya. Kemudian manusia itu pasti mati. Pasti mati. Belum jalan? Ini prolog loh ini. Oh alah. Jadi saya ngomong udah belum keluar ya. Ini tadi umur manusia limitnya ya 60 sampai 70 tahun. Kemudian dunia itu adalah kehidupan yang sebentar sekali. Tadi perbandingannya
1:50.000. Ya. Kemudian manusia pasti mati. Tuh. Surat apa? Fatir 37. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Untuk apa? 60-70 tahun itu untuk berpikir. Bagi orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Yang memberikan peringatan itu adalah ya warna-warna putih yang ada di rambut-rambut kita. Kalau yang punya rambut. Kalau yang botak masih ada rambut di belakang ya. Mana coba yang ini sebenarnya uban itu adalah peringatan. Wahai manusia, kamu sudah beruban. Ini menunjukkan bahwa kamu sudah Ya Allah, ya Rabbi. Ya saya belum putih, tapi teman saya udah putih, gitu kan. Ya sudah. Al-mar'u mir'atu akhihi. Jadi ya seseorang itu adalah cermin untuk temannya ya. Itu cahaya Ustaz. Cahaya. Jangan dicabut, nggak boleh. Itu lain lagi pembahasan. Diwarnai selain warna hitam. Ya. Tapi jangan tasabuh dengan orang-orang pang ya. Udah jangan. Yang putih udah bagus itu sudah. Bagus. Kenapa? Memang sudah tua. Sudah mikir ya. Mikir utang, jangan utang lagi. Udah tua jangan utang ya. Allahu Akbar, subhanallah. Ini enggak. Hilang hari kita. Baik, sampai mana tadi? Sampai uban ya. Nah, ini belum keluar. Kematian. Duh. Oh, di atasnya lagi. Bawahnya. Apa? Mohon ditunggu ya. Enggak, memang ini. Cabut. Salah ya. Ini ke bawah. Sudah. Alhamdulillah. Hah? Nah, belum. Belum, sabar. Baik, seorang tatkala tua pasti merasakan lemah. Lemah enggak? Ngerasain enggak lemah? Belum. Oh, belum. belum ngantuk. Baik dari segi penglihatan belum ya, masih. Pendengaran, kekuatan fisiknya dan yang lainnya. Ketahuilah bahwa ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala agar seorang sadar bahwasanya dia akan kembali ke titik nol, yaitu meninggal dunia. Seandainya seorang dalam kehidupan terus kuat, dia akan merasa lupa dengan kematian, sombong. Ya, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Allah ingatkan. Ya, kematian itu akan mendatangimu walaupun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Oleh karenanya harus mikir orang itu dengan kematian. Dan ingatlah bahwa mati itu ya dengan cara yang berbeda-beda. Ya, jadi inilah kehidupan kita yang hanya sedikit, 60 sampai 70 tahun, sebentar saja. Setelah itu kita mati, pindah alam, yaitu alam barzakh. Kemudian dibangkitkan di padang mahsyar, lalu ada surga dan neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita masuk surga, dijauhkan dari neraka jahat.
Siapa yang suka dengan kematian? Ya, semua pasti akan pasti akan lari dari kematian. Kamu besok mati. Gimana kalau sudah tahu mati semuanya ya? Semua orang pengen lari dari kematian. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "innal maut," sungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kamu lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, pasti mati itu akan mendatangimu, menemuimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib, yang nyata, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, nanti kamu akan diberikan diberitakan tentang apa yang sudah kamu kerjakan, sudah kamu amalkan. Ya, gitu. Itu pada hakikatnya manusia itu tidak mau mati. Ya, tapi kalau sudah waktunya mati, ya mati. Ya, tidak akan ada yang bisa menghindarinya. Kemudian ada hadis di sini, orang beriman itu nanti, ya, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Barang siapa yang nggak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Aisyah mengatakan, sungguhnya kita semua nggak akan senang dengan kematian, wahai Rasulullah. Itu. Jadi ada sedikit janggal menurut Aisyah dengan hadis yang tadi. Kita semua tidak ingin mati, wahai Rasulullah. Nah, maksud Nabi bukan itu. Maksud Nabi bukan itu, bukan demikian, wahai Aisyah. Seorang mukmin, orang beriman, jika sudah datang waktu matinya, ketika datang kematiannya, ajalnya, maka orang beriman akan diberikan kabar gembira bahwa Allah itu ridho, bahwa Allah akan memuliakan, ya. Maka tidak ada yang paling disukai ketika itu kecuali apa yang ada di hadapannya, yaitu kematiannya. Maka dia pun akan suka bertemu dengan Allah dan Allah pun suka bertemu dengannya. Itu maksudnya. Ya, kalau orang sudah mati, waktunya mati, sudah sakratul maut, orang beriman akan dikasih kabar gembira, maka dia senang dengan kematiannya. Adapun orang kafir, ketika sudah datang ajalnya, kematiannya, akan diberikan kabar gembira dengan azab. Wah, ada kabar gembira buat kamu orang kafir. Apa itu? Azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh orang kafir daripada kematian yang akan menjemputnya sebentar lagi. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan tidak diridhoi. Ya, dia mati sudah ditunggu dengan azab. Maka dia tidak itu maksud dari sabda Nabi SAW bahwa seseorang itu ketika meninggal dunia ada dua keadaan. Yaitu bagi keadaan orang beriman dia akan senang, orang yang kafir dia akan benci. Yang beriman senang dengan rahmat Allah, ridha Allah, dan nikmat Allah yang akan diberikan. Orang kafir akan benci dengan siksaan Allah yang akan diberikan setelah matinya. Ya. Inilah ya pengertian atau pemahaman yang diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ada 3 kondisi yang berkaitan dengan mati. Pertama, orang yang mati akan mengalami sakarat. Wajaat sakratul maut bil haq. Ya, dan akan datang sakratul maut dengan hak, dengan kebenaran, dengan pasti. Sakratul maut itu sakit. Ya, seperti orang sakit. Nabi aja sakarat. Ya, jadi semua manusia yang mati akan mengalami sakarat. Ya. Jadi kematian itu. Ini yang pertama. Payah, sakit sekali. Ya. Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya dia sabar, hikmahnya supaya dia diangkat derajat dan diampuni dosa-dosanya dengan sakit ketika sakaratul maut. Ya.
Kemudian yang kedua, orang mati itu akan mengalami yang namanya al-ihtidar. Ya, dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Itu semuanya adalah kondisi-kondisi gaib, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang dicabut al-ihtidar. Kemudian ketiga, kondisi terlepasnya ruh atau nyawa dari jasad akan lepas belum ya? Ya, ini yang kedua tadi ya. Yang kedua al-ihtidar. Kedua al-ihtidar. Yang ketiga akan lepas nyawa itu atau apa namanya? Roh itu dari jasad. Yang ketiga, kejadian ketika orang mati, sakarat, ya, kemudian itu ihtidar, datangnya malaikat pencabut nyawa, kemudian dicabut nyawanya, lalu yang ketiga adalah terlepasnya nyawa dari jasad manusia. Terus ada firasat enggak orang ketika mau mati? Ya, ya hukum asalnya tidak ada yang tahu orang mau mati itu. Kalau firasat itu kan cuma tanda saja sih. Firasat itu namanya tanda. Kebetulan lah ya. Tapi yang nggak bisa dipastikan, nggak bisa dipastikan. Ya, hanya sebagai tanda saja. Itu. Ya orang mau mati nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Surat Luqman ayat 34. Jadi semua tidak ada yang tahu. Itu hukum asalnya. Ya. Kecuali para nabi. Kalau nabi memang sebelum mati ya izin dulu malaikat. Termasuk Rasulullah Ustaz. Rasulullah SAW. Oh iya. Ya. Termasuk Rasulullah, semua nabi. Ya. Jadi kalau nabi memang sudah siap, maka dicabut nyawanya. Maka Nabi mengatakan Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, Allahumma rafiqil a'la. Dia memilih mati. Meninggal dunia. Yang dicabut nyawanya. Ya. Nabi Adam ini hadis-hadis ya. Cerita-cerita. Nabi Adam alaihissalam di sini diceritakan apa ini? Saat Allah menciptakan Adam yang mengusap punggungnya lalu di punggungnya belum muncul. Langsung. Nanti baca sendiri ya. Ini cerita-cerita tentang Nabi ya. Nabi Adam ini intinya ingin menghadiahkan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud yang mestinya meninggal umur 60-70 ditambah 40 jadi 100 tahun. 100 tahun untuk Nabi Daud. Ini hadiah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika mau dicabut nyawanya Nabi Adam, loh saya kan masih punya jatah 40 tahun. Lah kan sudah dihadiahkan ke Nabi Daud alaihissalam. Lupa, Nabi Adamnya lupa. Nabi Adamnya juga manusia biasa ya. Lupa. Malaikat Allah mendatangi. Bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun? Malaikat mengatakan, kan sudah kamu berikan kepada Daud. Adam membantah, lalu keturunannya juga membantah. Adam dibuat lupa dan keturunannya juga dibuat lupa. Ini hadis. Kemudian ada ini belum. Nabi Musa alaihissalam didatangi malaikat pencabut nyawa. Ya. Penuhi ya. Ya berkata penuhi panggilan Rabbmu. Rasul bersabda lalu Musa marah ya, menampar mata malaikat maut. Ya, dan mencungkilnya. Rasul bersabda, malaikat maut kembali menemui Allah, mengadu kepada Allah, engkau telah mengutusku kepada orang yang belum mau mati. Masya Allah. Ya, belum memikirkan kematian. Dan sungguh ia telah mencungkil mataku. Rasulullah bersabda, lalu Allah mengembalikan mata malaikat. Dan Allah berfirman kembali kepada hambaku Musa dan katakan kepada apakah kamu lebih menginginkan kehidupan? Jika engkau menginginkan kehidupan maka letakkan tanganmu di atas bulu sapi, maka setiap bulu yang tertutup oleh tanganmu dengannya engkau akan mendapat tambahan 1 tahun. Lalu Musa mengatakan setelah itu malaikat maut mengatakan ya mati setelah itu. Kalau sudah selesai, sudah habis. Maka segerakanlah. Kalau begitu sudah. Kata Nabi Musa, sekarang saja saya mati. Lalu ia berdoa, ya Allah dekatkan kuburku dengan tanah suci sejauh lemparan batu. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, jika aku ada di sana sungguh aku akan tunjukkan kepada kalian yaitu di sisi jalan dekat pasir merah. Hadis riwayat Imam Muslim.
Ini cerita-cerita tentang tadi Nabi Adam, kemudian Nabi Musa alaihi salam. Nabi Daud juga sama. Nabi Daud alaihi salam didatangi malaikat pencabut nyawa masuk ke dalam rumahnya. Masuk dalam rumahnya. Padahal Nabi Daud itu kalau keluar itu semuanya dikunci semua. Jadi nggak ada yang boleh masuk. Jadi yang ada cuman istrinya saja. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk dalam rumahnya. Ini siapa? Ya, ini siapa? Sampai akhirnya datang Nabi Daud ke rumahnya, kembali lagi ke rumahnya. Ya, Nabi Daud tahu ini adalah malaikat pencabut nyawa. Ya, malaikat pencabut nyawa. Selamat datang. Ya, disambut oleh siapa? Disambut oleh Nabi Daud alaihi salam, malaikat pencabut nyawa tersebut, dan Nabi Daud akhirnya meninggal dunia. Ya. Jadi demi Allah engkau adalah malaikat pencabut nyawa, kata Nabi Daud. Selamat datang dengan perintah Allah. Lalu Daud berjalan dengan cepat ke tempat di mana ia meninggal. Ketika Daud telah meninggal, matahari pun terbit. Sulaiman berkata kepada burung-burung, naungilah Daud. Lalu burung-burung itu pun menaunginya, sehingga bumi menjadi gelap. Sulaiman berkata kepada burung itu, genggamlah sayap demi sayap. Nabi Adam sudah, Nabi Musa sudah, Nabi Daud tadi. Ya. Adapun firasat, ya kadang dirasa, kadang tidak dirasa. Nabi SAW di antara firasatnya, hal-hal yang tidak pernah yang terjadi di akhir, di tahun di mana Nabi SAW meninggal, beliau ya sempat iktikaf 20 hari yang biasanya cuma 10 hari. Bertadarus, ya, mengkhatamkan Quran yang biasanya sekali, Nabi mengkhatamkan di depan malaikat Jibril 2 kali. Kemudian pada haji wada beliau mengatakan, hendaklah kalian mengambil manasik haji dariku. Khudhu anni manasikakum, karena sungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan berhaji lagi setelah hajiku ini. Jadi ada firasat dari Nabi SAW. Sepertinya Nabi akan meninggal. Demikian juga sahabat. Sahabat ini ada Anas bin Nadhr, ya. Sudah. Oke. Anas bin Malik menceritakan tentang Anas bin Nadhr. Ya. Anas bin Nadhr itu adalah seorang yang syahid di perang Uhud. Ya. Ketika tidak sempat ikut dalam perang Badar, ya, dia berkata, aku tidak turut perang pertama dengan Rasulullah, seandainya aku melihat ada perang, sungguh Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Jadi ketinggalan. Memang perang Badar itu awalnya bukan untuk niatnya perang, hanya mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ya. Jadi ya bukan perang, bukan ajakan perang. Jadi dia nggak ikut perang. Wah, kalau tahu perang saya ikut perang. Begitu kata Anas bin Nadhr. Ketika ada panggilan perang Uhud, maka Anas bin Nadhr semangat, ya. Para sahabat Nabi semangat untuk ikut perang. Anas bersiap-siap dan melihat Sa'ad bin Mu'ad maju perang. Lalu berkata, wahai Abu Amr, ya, berdiri, ya, demi zat yang jiwaku ada di tangan, sungguh aku mencium bau surga di balik gunung Uhud ini. Ya, dia belum perang sudah mencium bau surga. Ini firasat dia mau mati. Ketika tiba perang Uhud, ayahku memanggilku di malam harinya lalu berkata, menurutku besok aku termasuk orang yang pertama kali mati dalam perang Uhud, terbunuh. Maka di pagi harinya ayahku memang benar, dia termasuk orang yang pertama kali mati dalam perang Uhud. Ini firasat daripada sahabat Anas bin Nadhr. Ya, Anas bin Nadhr. Dia adalah syahid di medan perang Uhud. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Inilah manhaj kita, inilah akidah kita, inilah ajaran agama Islam tentang beriman kepada hari akhir, hari kemudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita kepada kematian yang membuat kita lebih semangat ibadah, ya, kemudian
banyak bertaubat dan kita qanaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silahkan dikerjakan post-testnya dan jika ada pertanyaan, falyatafadhal. Izin bertanya, Ustaz. Silahkan.